siswa dari kelas 5 ingin membahas tentang materi ekonomi kelas 10 yang berjudul OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di video ini saya ingin membahas beberapa materi tentang OJK. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK. Yang keempat ada pelayanan OJK terhadap masyarakat dan konsumen. Selanjutnya ada hubungan dan kelembagaan. Dan yang terakhir ada forum koordinasi stabilisasi keuangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari OJK. Secara harfiah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang independen atau bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Adapun menurut ahli, pengertian Otoritas Jasa Negara Keuangan atau OJK menurut para pakar ekonomi, Darmin Nasution mengatakan OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan bidaya saing dibutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Berlanjut ke materi seterusnya, tujuan-tujuan OJK. Apa sih tujuan OJK itu? Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel. Yang kedua, seluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu diwujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Berlanjut ke materi seterusnya, yaitu fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK. Yang pertama adalah fungsi. Apa sih fungsi OJK itu? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada tugas. Tugas dari OJK sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada wewenang dari OJK. Untuk mengawasi kegiatan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan pasti memiliki wewenang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Selanjutnya yaitu struktur Dewan Komisioner. Apa sih struktur Dewan Komisioner itu? Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner biasanya berisikan anggota sebanyak 9-12 anggota yang ditetapkan sesuai keputusan Presiden. Adapun strukturnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ketua, yang kedua ada wakil, yang ketiga ada kepala eksekutif pengawas, yang keempat ada kepala eksekutif pengawas pasar modal, yang ketiga ada kepala eksekutif pengawas pelaku-pelaku usaha jasa keuangan, yang selanjutnya ada Dewan Adil, dan yang terakhir ada anggota Expo dari Bank Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pelayan OJK pada konsumen dan masyarakat. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan berwenang untuk melakukan pembelaan hukum. Pasal 28 huruf A UU OJK menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat tersebut.
Salah satunya adalah dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu hubungan dan forum koordinasi. Hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Antara lain peraturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana fakultas asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Yang keempat adalah produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank yang lainnya. Yang kelima yaitu penentuan institusi bank masuk ke kategori systemical important bank. Dan yang terakhir adalah data lain yang dikecualikan dari ketentuan kapasitas informasi. Selanjutnya yaitu Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan. Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat sebagai FSSK adalah forum koordinasi kerjasama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota tersebut. Demikian pembahasan dari saya tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.